Sebelumnya kita bakal presentasi dengan tema relasi dan fungsi. Kita kenalan dulu deh. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Coba kamu yang di belakang, yang cowok, yang main HP terus, bisa jawab pertanyaan ini nggak? Gak bisa. Coba kamu, email ya, silakan. Sudah, oke. Ya jawabannya benar. Oke teman-teman, kita mulai ke pembahasan kelompok kita ya. Nah, kali ini kita mengangkat tema penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Kalau kita lihat di realitas sekitar kita sekarang, penggunaan media sosial itu kan tinggi banget ya di kalangan mahasiswa. Nah, hal ini itu sebenarnya punya dampak ganda di produktivitas kita. Di salah satu sisi, kalau pemakaiannya nggak terkontrol, medsos itu sering banget bikin kita kecanduan dan ganggu fokus belajar kita. Tapi di sisi lain, kalau kita bisa membatasinya dengan bijak, medsos itu justru bisa membantu efektivitas kerja harian kita. Nah, makanya kelompok kita itu tertarik banget buat menganalisis pola hubungan ini. Menariknya, di sini kita nggak cuma bahas dari sudut pandang sosial aja, tapi kita kaji lagi secara matematis menggunakan konsep relasi dan fungsi untuk melihat bagaimana pola ketertarikan yang sebenarnya antara kedua variabel tersebut. Berangkat dari latar belakang tadi, ada 3 poin besar yang jadi rumusan masalah di penelitian kita. Yang pertama itu ada, kita nih mau tahu seberapa tinggi sih intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa saat ini. Yang kedua, bagaimana hubungan penggunaan media sosial tersebut terhadap produktivitas mahasiswa kalau kita teropong pakai konsep relasi. Dan juga yang ketiga, bagaimana bentuk nyata penerapan konsep fungsi pada data-data durasi dan produktivitas yang berhasil kita kumpulin nanti. Nah, terkait penjelasan tujuan dan manfaat penelitian kami akan dibahas oleh Female. Gimana? Jelas ya penjelasan dari Nesha tadi? Sekarang? Kalau ditanya arah dari penelitian ini mau kemana, tujuannya simpel tapi mendalam. Kita pengen tahu pasti angka intensitas penggunaan medsos mahasiswa, memahami hubungan aslinya dengan produktivitas, dan mempraktikkan langsung konsep relasi serta fungsi matematika pada data real yang kita dapat dari lapangan. Manfaatnya pun ada banyak. Pertama, jelas bisa menambah pemahaman kita tentang aplikasi nyata konsep relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita jadi tahu pasti apa saja dampak penggunaan medsos terhadap produktivitas mahasiswa. Dan yang ketiga, penelitian ini bisa menjadi contoh penerapan matematika untuk menganalisis data kuesioner. Jadi, materi kalkulus itu enggak cuma teori di atas kertas saja. Oke, untuk pembahasan teori matematika tentang apa itu konsep relasi, bagian ini bakal dijelasin sama Riza. Nah, sebelum masuk ke data kuesioner, kita harus matang dulu nih di teorinya. Konsep matematika yang pertama adalah relasi. Sederhananya, relasi itu adalah hubungan yang memasangkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi, misal kita punya himpunan asal atau domain, terus ada himpunan kawan atau kodomain. Relasi ini bebas memasangkan anggotanya kayak gimana aja. Nggak ada aturan yang mengikat. Anggota di himpunan asal boleh punya pasangan lebih dari satu, boleh bercabang atau boleh sendiri alias nggak punya pasangan sama sekali. Cara menyajikannya juga fleksibel, bisa pakai himpunan, pasangan berurutan, diagram panah, atau diagram kartesius. Tapi relasi ini polanya bisa diatur oleh syarat-syarat tertentu. Dia bakal berubah menjadi fungsi. Nah, fungsi ini yang bakal dijelaskan oleh Afkar. Oke, nyambung dari penjelasan riset tadi, fungsi itu sebenarnya adalah bentuk relasi juga.
tapi versinya lebih khusus dan punya syarat ketat. Syaratnya ada 2. Semua anggota himpunan asal atau domain itu wajib punya pasangan, dan pasangannya harus pas satu, nggak boleh mendua atau bercabang ke himpunan kawan atau kodomain. Nah, fungsi ini juga punya beberapa sifat karakteristik. Pas lagi memetakan anggota, ada yang namanya fungsi satu-satu atau injektif, fungsi surjektif yang menghabiskan seluruh area kodomain, dan fungsi bijektif yang memenuhi kedua sifat tadi secara bersamaan. Teori kita aman ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu beralih ke metode penelitian dan bedah studi kasus lapangan kelompok kita. Oke, setelah memahami konsep relasi dan fungsi yang sudah kami jelaskan tadi, selanjutnya kami akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner Google Form, disebarkan menggunakan Google Form ke responden-responden yang kita dapatkan. Metode ini dipilih karena memudahkan proses pengumpulan data dari responden dalam waktu yang relatif singkat, serta memungkinkan data terkumpul secara terstruktur juga. Nah, dalam penelitian ini kita mendapatkan 20 sumber penelitian, yaitu 20 responden. Responden diminta menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebiasaan penggunaan media sosial dan juga bagaimana pengaruh terhadap fokus belajar mereka sehari-hari. Nah, penelitian ini menggunakan 2 variabel X yaitu lama penggunaan media sosial dan variabel Y untuk pengaruh media sosial terhadap fokus belajar. Dari kedua data variabel tersebut nantinya gak bakal dijadiin dalam satu bentuk tabel atau daftar jawaban, tapi juga dianalisis menggunakan konsep relasi dan fungsi. Oke, berikut merupakan hasil data untuk variabel X, yaitu lama penggunaan media sosial. Berdasarkan data yang sudah kami peroleh, setiap responden itu memiliki durasi penggunaan media sosial yang berbeda-beda. Ada yang kurang dari 1 jam per hari, ada yang 1-3 jam, ada yang 3-5 jam, bahkan ada yang 5 jam hingga 12 jam per hari. Agar datanya lebih mudah dianalisis, lama penggunaan media sosial kami kelompokkan menjadi 4 kategori. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pembentukan himpunan dan relasi pada tahap berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah data dari variabel Y, yaitu penggunaan media sosial terhadap fokus belajar. Pada bagian ini, responden diminta memberikan penilaian mengenai seberapa besar media sosial mempengaruhi konsentrasi mereka ketika belajar atau mengerjakan tugas. Jawaban yang diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi 4 kategori lagi, yang sangat mengganggu, cukup mengganggu, tidak terlalu berpengaruh, dan tidak berpengaruh sama sekali. Pengelompokan kategori ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipresentasikan ke dalam bentuk matematika. Dengan adanya 2 variabel ini, variabel X dan Y, kita itu dapat melihat tidak hanya seberapa lama mahasiswa menggunakan media sosial, tapi juga bagaimana dampak yang mereka rasakan terhadap fokus belajar mereka. Oke, setelah seluruh data ini dikumpulkan dan dikelompokkan, langkah berikutnya adalah membentuk relasi berdasarkan data tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh female. Setelah data dari kedua variabel berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membentuk relasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi merupakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Oleh karena itu, data hasil kuesioner yang diperoleh dapat direpresentasikan ke dalam bentuk relasi agar lebih mudah dianalisis menggunakan konsep matematika. Karena jumlah responden penelitian ini cukup banyak, yaitu 20 orang, maka setiap responden diberikan simbol berupa huruf A sampai huruf T. Pemberian simbol ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan data sehingga lebih ringkas dan mudah dibaca. Selain itu, penggunaan simbol juga memudahkan proses pembentukan himpunan, relasi, fungsi, maupun diagram yang akan dibuat pada tahap berikutnya. Dengan demikian, setiap huruf A sampai T mewakili satu responden yang nantinya akan dipasangkan dengan data hasil kuesioner yang telah diperoleh.
Setelah menentukan simbol untuk setiap responden, langkah berikutnya adalah menentukan himpunan yang akan digunakan. Pada penelitian ini terdapat domain A yang berisi seluruh responden yaitu A sampai T. Kemudian terdapat kodomain B yang berisi kategori lama penggunaan media sosial. Angka 1 menunjukkan penggunaan kurang dari 1 jam, angka 2 menunjukkan penggunaan 1-3 jam, angka 3 menunjukkan 3-5 jam, dan angka 4 menunjukkan penggunaan 5-12 jam. Selain itu, terdapat juga kodomain C yang berisi kategori tingkat pengaruh media sosial terhadap fokus belajar. Huruf A sama dengan sangat mengganggu, huruf B cukup mengganggu, C tidak terlalu berpengaruh, D tidak berpengaruh sama sekali. Himpunan-himpunan inilah yang nantinya akan digunakan untuk membentuk hubungan antara responden dengan data hasil kuesioner dalam bentuk relasi. Relasi pertama atau R menghubungkan setiap responden dengan kategori lama penggunaan media sosial. Dari data yang diperoleh, setiap responden dipasangkan dengan satu kategori penggunaan media sosial sesuai jawaban yang diberikan pada kuesioner. Sebagai contoh, pasangan A,4 menunjukkan bahwa responden A termasuk dalam kategori penggunaan media sosial selama 5-12 jam per hari. Kemudian pasangan D,1 menunjukkan bahwa responden D menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Pada penjelasan ini, kami hanya mengambil beberapa pasangan sebagai contoh agar lebih mudah dipahami. Sementara itu, seluruh responden dari A sampai T tetap memiliki pasangan masing-masing sesuai dengan data hasil kuesioner yang ditampilkan pada relasi R. Dengan cara yang sama, responden lainnya juga dipasangkan dengan kategori penggunaan media sosial yang sesuai berdasarkan jawaban mereka. Relasi ini menunjukkan adanya hubungan antara anggota domain yaitu responden dengan kategori lama penggunaan media sosial yang menjadi kodomain. Setelah relasi pertama berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah menganalisis apakah relasi tersebut memenuhi syarat sebagai fungsi atau tidak. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Riza. Setelah relasi pertama terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Dari relasi R1 dapat dilihat bahwa setiap responden hanya memiliki satu pasangan pada kodomain. Sebagai contoh, responden A dipasangkan dengan kategori 4, responden D dipasangkan dengan kategori 1, dan responden H dipasangkan dengan kategori 2. Pada slide ini, kami hanya mengambil beberapa pasangan sebagai contoh untuk mempermudah penjelasan. Namun, pola yang sama juga berlaku untuk seluruh responden yang ada pada relasi R1. Tidak ada responden yang memiliki dua kategori penggunaan media sosial sekaligus. Berdasarkan definisi fungsi, setiap anggota domain harus memiliki tepat satu pasangan pada kodomain. Karena syarat tersebut terpenuhi, maka relasi R1 dapat dikatakan sebagai fungsi. Fungsi ini dituliskan sebagai f dari A ke B. Selanjutnya membentuk relasi 2. Dibentuknya relasi kedua atau R2 yang menghubungkan setiap responden dengan tingkat pengaruh media sosial terhadap fokus belajar. Misalnya pasangan A besar B kecil menunjukkan bahwa responden A besar merasa media sosial cukup mengganggu fokus belajar. Kemudian pasangan L besar A kecil menunjukkan bahwa responden L besar merasa media sosial sangat mengganggu fokus belajar. Sementara pasangan D besar D kecil menunjukkan bahwa responden D besar merasa media sosial tidak berpengaruh sama sekali terhadap fokus belajar. Contoh-contoh tersebut hanya mewakili sebagian besar yang ada pada relasi R2. Seluruh responden sebenarnya memiliki pasangan masing-masing sesuai dengan jawaban yang diberikan pada kuesioner. Relasi ini memberikan gambaran mengenai persepsi masing-masing responden terhadap dampak penggunaan media sosial. Selanjutnya ada analisis relasi 2. Sama seperti relasi sebelumnya, setiap responden pada relasi R2 hanya memiliki satu pasangan pada kodomain. Pada slide ini juga ada ditampilkan beberapa contoh pasangan untuk mempermudah penjelasan. Namun seluruh data menunjukkan pola yang sama. Tidak ada responden yang memiliki lebih dari satu kategori pengaruh media sosial terhadap fokus belajarnya. Oleh karena itu, relasi ini juga memenuhi syarat sebagai fungsi. Fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai G menjadi A dari C,
Setelah kedua relasi dianalisis dan terbukti memenuhi syarat sebagai fungsi, hasilnya kemudian divisualisasikan menggunakan diagram panah dan diagram Cartesius agar lebih mudah dipahami pada saat berikutnya yang akan dijelaskan oleh Afkar. Setelah kedua relasi dianalisis dan terbukti memenuhi syarat sebagai fungsi, data kemudian divisualisasikan menggunakan diagram panah. Diagram panah digunakan untuk memperjelas hubungan antara domain dan kodomain yang telah dibentuk sebelumnya. Pada relasi pertama, dapat dilihat bagaimana setiap responden dipasangkan dengan kategori lama pengguna media sosial. Sedangkan pada relasi kedua, setiap responden dipasangkan dengan kategori pengaruh media sosial terhadap fokus belajar. Pada slide ini, kami hanya menampilkan beberapa pasang data sebagai contoh karena apabila seluruh 20 pasang ditampilkan, diagram akan terlalu padat dan sulit dibaca dalam satu slide presentasi. Meskipun hanya sebagian data yang ditampilkan, diagram ini tetap menunjukkan pola yang sama dengan keseluruhan data, yaitu setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan kodomain. Dari diagram tersebut, juga terlihat bahwa seluruh anggota kodomain memiliki pasangan dari domain. Oleh karena itu, kedua fungsi bersifat surjektif. Namun, fungsi tersebut tidak bersifat bijektif karena terdapat beberapa anggota kodomain yang dipilih oleh lebih satu anggota domain. Selain menggunakan diagram panah, data juga dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram Cartesius. Diagram Cartesius digunakan untuk menampilkan pasangan-pasangan pada relasi dalam bentuk titik koordinat sehingga hubungan antar data dapat terlihat secara lebih visual. Untuk mempermudah penyajian responden yang semula dilambangkan dengan huruf A sampai T dikonversi menjadi angka 1 sampai 20. Sementara itu, kategori A sampai D juga dikonversi menjadi angka 1 sampai 4. Konversi ini hanya digunakan untuk kebutuhan visualisasi pada diagram dan tidak mengubah makna data yang sebenarnya. Dari diagram Cartesius tersebut, dapat dilihat bahwa setiap titik mewakili satu pasangan antara domain dan kodomain. Karena setiap responden hanya memiliki satu pasangan, maka setiap responden hanya dipresentasikan oleh satu titik pada diagram. Diagram ini membantu kita melihat pola penyebaran data dengan lebih jelas dibandingkan jika hanya ditampilkan dalam bentuk pasangan beruntutan atau himpunan relasi. Setelah melihat representasi fungsi dalam bentuk diagram, selanjutnya kita dapat menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi F. Pada fungsi F, domainnya adalah seluruh responden yang dilambangkan dengan huruf A sampai T. Kodomainnya adalah himpunan kategori penggunaan media sosial, yaitu 1, 2, 3, 4. Angka-angka tersebut masing-masing mewakili kategori kurang dari 1 jam, 1 sampai 3 jam, 3 sampai 5 jam, dan 5 sampai 12 jam per hari. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh kategori penggunaan media sosial dipilih oleh responden. Karena semua anggota kodomain memiliki pasangan dari domain, maka range fungsi F menjadi 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian, pada fungsi ini, range dan kodomain memiliki anggota yang sama. Selanjutnya ada fungsi G. Domainnya tetap sama, yaitu seluruh responden dari A sampai T. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan A, B, C, D yang masing-masing menunjukkan kategori sangat mengganggu, cukup mengganggu, tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh, dan tidak berpengaruh sama sekali. Berdasarkan data hasil kuesioner, seluruh kategori tersebut muncul pada jawaban responden. Oleh karena itu, range fungsi G juga sama dengan kodomain, yaitu ABCD. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kategori pengaruh media sosial terhadap fokus belajar terwakili dalam data penelitian yang diperoleh. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan terhadap 20 responden,
Mayoritas mahasiswa menggunakan media sosial 5-12 jam per hari dengan persentase sebesar 50%. Selain itu, sebanyak 50% responden menyatakan bahwa media sosial tidak terlalu berpengaruh terhadap fokus belajar mereka. Data penelitian ini kemudian dipresentasikan menggunakan konsep relasi, yaitu hubungan antara responden dengan lama penggunaan media sosial dan hubungan antara responden dengan tingkat pengaruh media sosial terhadap fokus belajar. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, relasi pertama maupun relasi kedua memenuhi syarat sebagai fungsi karena setiap responden hanya memiliki satu pasangan pada masing-masing kodomain. Dengan demikian, konsep relasi dan fungsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengelompokkan, menyajikan, menganalisis data, hasil penelitian secara matematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami siap menerima pertanyaan. Nah, gimana nih penjelasan dari kelompok kita? Kalian pasti udah paham kan? Yuk, tanya yuk.